Gue antar lo pulang ya, ucap Ardi yang merasa sangat iba melihat sahabatnya itu. Gue mau balik ke apartemen, jawab Reza lirih. Ardi langsung menyalakan mesin mobil lalu meninggalkan panti asuhan dengan cepat. Tak sampai 30 menit, mereka pun sampai di lobi apartemen. Keduanya lalu menaiki lift menuju lantai 28. Reza dengan langkah gontai langsung memasuki kamar tidurnya. Nampak ranjang yang masih rapi dan bersih. Terlintas bayangan istrinya yang sering berguling di atasnya, sembari memainkan ponsel jika dia sedang membawa pekerjaannya pulang. Reza menarik nafas berat sebelum melanjutkan langkahnya. Dia berjongkok di tepi tempat tidur sambil mengusapnya pelan. "Kamu di mana? Jangan lama-lama marahnya. Aku kangen." Ardi yang melihat Reza seperti itu langsung menghubungi semua orang suruhannya yang masih berada di kota sebelah untuk menyelidiki keberadaan Melisa. "Kemana ya?" gumam Ardi. Dia pun sangat penasaran dengan keadaan istri sahabatnya itu. "Lo istirahat ya? Apa mau makan dulu?" tanya Ardi menepuk bahu Reza. "Istri gue makan juga nggak?" Reza malah balik bertanya di sela isak tangisnya. "Istri lo pasti baik, gak kenapa-napa. Lo percaya sama gue ya? Sekarang gue pesan makanan dulu." "Kamu baik-baik gak, Ra? Atau lagi kelaparan, kedinginan, ketakutan?" Reza mengusap air matanya kasar. Dia bangkit dan pergi begitu saja dari apartemennya, membuat Ardi yang baru saja menutup teleponnya kebingungan. "Weh, lo mau kemana?" Ardi yang berhasil mengejar Reza menghentikan langkahnya saat ingin memasuki lift. "Gue mau pulang. Gue mau bilang bokap gue. Cuma dia yang bisa bantu gue, teriak Reza frustasi. "Oke, kita ke sana. Gue gak mau lo bawa mobil sendiri." "Ada apa?" tanya papa yang sudah duduk berhadapan dengan putra sulungnya. Aku... Reza tidak bisa menjawab. Ucapannya tercekat di kerongkongan. "Apa salahmu kali ini?" Reza langsung mendongakkan wajahnya kaget. "Pah," lirihnya ke Reza. "Papa tahu semua kelakuanmu. Apa kamu pikir papa akan melepas Melisa begitu saja?" Setelah mengatakan itu, papa langsung masuk ke dalam kamarnya, diikuti mama yang menatap sendu anak kesayangannya itu. "Maksudnya apa, Jak?" bisik Ardi tidak paham. "Bokap gue tahu semuanya," jawabnya sambil menunduk. "Lo kalau mau di sini, gue balik ya. Nanti gue kabarin lagi. Lo jangan lakuin hal konyol," pesan Ardi pada sahabatnya itu. Reza diam tidak menjawab. Kepalanya yang bersandar di punggung sofa dengan mata terpejam menandakan betapa lelah hati dan raganya. Setelah kepergian Ardi, dia masuk ke dalam kamarnya. Di lantai atas, masih nampak sama dengan kamarnya di apartemen. Sepi dan sunyi. Tidak ada gelak tawa istrinya di kedua tempat yang biasanya jadi tempat mereka melepas lelah. "Ayo, Ra, di tempat ini kita pertama kali bersama. Apa kamu gak ingin ketemu aku?" "Jika ada masalah, selesaikan, Mel," ucap paman Melisa yang rumahnya kini menjadi tempat dia bersandar dari masalahnya. "Males, Mang," jawabnya sambil meletakkan secangkir kopi pada pria berstatuskan duda itu. "Keluarga suamimu itu orang baik. Mamang bisa menjaminnya." "Hanya keluarganya, Mang, tapi tidak dengan suamiku," jelas Melisa dengan nada menahan kesal. Paman mengernyitkan dahinya, antara bingung dan juga tidak percaya. "Mamang mengenal suamimu sejak lama, bahkan dari masa dia remaja," jawab paman seakan membela majikannya itu. "Paman hanya tahu luarnya, sedangkan aku istrinya tahu lebih dari itu." "Apa suamimu melakukan kekerasan fisik?" tanya paman semakin penasaran. Melisa menggeleng, wajahnya kembali tertunduk. Sentuhan lembut suaminya seakan berputar dalam otaknya. "Enggak, paman. Mas Reza sangat baik. Dia memperlakukanku dengan sangat baik." "Lalu apa masalahnya?" "Hatiku yang bermasalah sampai tidak ingin kembali padanya," jawab Melisa dengan mata yang berkaca-kaca. "Mel,
Mamang yakin hari ini akan banyak orang yang datang kemari mencarimu. Mertuamu bukan orang biasa. Sekalipun kamu bersembunyi di lubang semut, Tuan Rahardian pasti menemukanmu. Mang, aku gak mau pulang. Jangan menghindar, selesaikan dulu semuanya. Jika tidak bisa diselesaikan, Mamang yang akan bantu kamu keluar dari keluarga itu. Mamang bisa, tanya Melisa. Mamanglah yang menjodohkan kalian, jawab Paman Melisa dengan bangga. Melisa yang terkejut dengan perkataan pamannya akhirnya meringsek mendekati pria parubaya itu. Kamu pasti sangat penasaran awal mula pernikahanmu, bukan? Iya, bahkan saat aku bertanya pada Mas Reza pun, dia hanya menggelengkan kepalanya. Semua terjadi secara mendadak. Kamu maupun Tuan Reza sama-sama tidak tahu. Lalu kenapa harus aku? Tanya Melisa dengan raut wajah tidak sabarnya. Hari itu Paman datang ke rumah ibumu. Sebelum mengetuk pintu, Paman melihat ada tamu yang sedang berbicara dengan ibumu sangat serius. Paman tidak ingin mengganggu, akhirnya hanya menunggu di teras depan. Siapa yang datang, Mang? Pak Murti, jawab Paman dengan pandangan kosong seakan sedang memutar waktu dalam otaknya. Pak Murti yang punya lahan kelapa sawit hektaran itu, tanya Melisa. Iya, dia datang untuk melamarkan putranya untukmu. Kamu pasti kenal dengan Hendra, pemuda yang sukanya mabuk itu. Melisa mengangguk, namun bahunya bergidik ngeri saat mengingat pemuda yang disebutkan oleh pamannya. Paman sangat panik saat itu. Paman tidak rela jika keponakan paman satu-satunya ini harus hidup dengan Hendra. Walau dia kaya, namun sikapnya tidak bisa menjamin ia akan menjadi imam yang baik untukmu, ucap Paman sambil mengelus kepala Melisa yang tidak pernah sedikit pun mendapat kasih sayang dari sosok ayah. Lalu, selepas pulang dari rumah ibumu, Paman kembali bekerja di perusahaan mertuamu. Saat itu supirnya mendadak izin pulang karena ada urusan dan asisten Pak Rahardian meminta Paman untuk mengantarnya rapat sebelum makan siang. Aku baru tahu Paman bekerja di kantor Papa. Salah satu kantornya, Mel. Keluarga suamimu banyak memiliki kantor cabang di mana-mana. Tapi kebetulan Paman bekerja di pusat. Jadi sering bertemu mertuamu, juga suamimu, walau hanya sebatas menyapa. Lalu kapan Paman menjodohkanku? Saat Paman melihatmu di lampu merah, kekeh Paman sebelum meneruskan ceritanya. Aku di lampu merah? Tanya Melisa bingung. Iya, bukankah setiap Jumat kamu selalu ada di lampu merah membagikan nasi kotak? Melisa hanya mengangguk. Saat itu Paman sedang mengantar mertuamu di lampu merah. Paman melihatmu sangat lama karena masih mengingat perkataan ibumu pagi itu. Paman sedikit melamun sampai Tuan Rahardian menepuk bahu Paman agar cepat melajukan mobilnya lagi. Kenapa Paman gak turun? Nanti aku kasih nasi kotaknya, gegah Melisa. Tuan Rahardian bertanya pada Paman, kenapa melihatmu seperti tadi? Entah kenapa Paman malah menceritakannya pada Tuan Rahardian. Dan betapa terkejutnya Paman saat Tuan Rahardian bilang dia sudah sangat lama memperhatikanmu. Dia pun sangat terkejut saat Paman mengatakan kamu keponakan Paman. Kami pun tertawa selama perjalanan. Melisa tersenyum. Dia mengingat wajah papa mertuanya yang selalu hangat, penuh perhatian padanya. Benar kata Paman, jika keluarga suaminya memanglah amat baik. Sebelum pulang, Tuan Rahardian menemui Paman lagi. Dia memintamu untuk dijadikan menantunya. Hal itu membuat Paman tidak percaya, namun tak ada keraguan juga di mata Tuan Rahardian. Paman menyetujuinya, tanya Melisa dengan senyum kecil, mengulas di wajah cantiknya. Tentu saja, setidaknya Tuan Rahardian lebih baik dari Pak Murti. Paman kembali mengelus kepala Melisa dengan penuh kasih sayang. Dan ibu? Walau ragu, Melisa tetap menanyakannya. Ibumu tidak pernah peduli hal itu. Dia akan menerima siapapun yang ingin meminangmu, asalkan kaya raya, bisik Paman pelan. Melisa menunduk. Remuk hatinya saat ini.
Ibu yang melahirkannya memang tidak pernah peduli dengan masa depan anak satu-satunya ini. Sudahlah, yang penting kamu mendapatkan keluarga yang jauh lebih baik, ucap paman menghiburnya. Apa paman tahu tentang wanita masa lalu suamiku? Sedikit. Apa perlu paman menceritakannya? Tidak, biar aku tahu dari suamiku sendiri. Reza yang masih terduduk lemas di sisi tempat tidur dikagetkan oleh usapan lembut di punggungnya. Mama, lirihnya. Papa akan menemukan istrimu, percayalah. Mama mengusap air mata di wajah anak kesayangannya itu. Ku pasti pulang kan, Ma? Ucap Reza dengan tatapan sendunya. Pasti, Nak. Istrimu wanita kuat. Reza berhambur ke dalam pelukan wanita yang melahirkannya 27 silam itu. Sabar ya, semua akan baik-baik saja. Aku bodoh, Ma. Aku bodoh. Reza lagi-lagi mengutuk kesalahannya. Iya, andai kamu tidak meninggalkannya sendiri di tempat yang jauh dari sini, ucap Mama sedih. Aku takut terjadi sesuatu kepadanya, Ma. Aku tidak bisa membayangkan hal buruk bisa menimpanya. Reza menggunjang bahu Mama. Ada rasa takut jelas dari kedua matanya. Doakan, Nak. Papa sedang melakukan yang terbaik untuk membawa istrimu pulang. Reza takut Melisa gak mau kembali sama aku. Air matanya semakin deras mengalir. Jelaskan padanya jika dia kembali. Tentukan hatimu pada siapa perasaanmu berlabuh. Ma, Reza sayang sama Melisa, Ma. Reza mencintainya, ucap Reza meyakinkan sang mama. Mama tahu, tapi tidak dengan istrimu. Sudah Mama pastikan bagaimana rasa kecewanya terhadapmu, melihat suaminya pergi begitu saja meski alasanmu hanya menolong. Reza hanya diam, sakit hatinya menjadi berkali-kali lipat. Saat ini, dia sama sekali tidak pernah bermaksud melakukannya. Lalu bagaimana keadaan Amanda? Entahlah, semenjak hari itu, aku tidak pernah menerima teleponnya lagi, jawab Reza. Kalian masih berhubungan? Sejak kapan? Mama menaikkan nada bicaranya. Sebulan lalu aku bertemu dengannya, setelah 2 tahun ia pergi, Ma. Reza, ya Tuhan. Aku bertemu dengannya hanya sekali, itu pun dia yang memohon. Kami hanya mengobrol sebentar, Ma. Reza mencoba menjelaskan kepada Mama yang sudah terlihat kecewa. Apa Melisa pernah mencurigaimu? Tanya Mama dengan tatapan mengintimidasi. Reza hanya menggeleng. Dia pun sebenarnya tidak tahu pasti. Mama mohon, jangan sakiti dia. Melisa hanya punya kita, Nak, pinta Mama seakan mengiba pada anak sulungnya itu. Ma, aku akan jaga dia, aku janji. Seminggu berlalu, tak ada kepastian tentang keberadaan Melisa yang membuat Reza semakin terpuruk. Ia tak lagi datang ke kantor untuk bekerja. Hari-harinya ia lewati hanya dalam kamar yang gelap di apartemennya. Meski berkali-kali Mama memohon agar ia kembali ke rumah, tapi Reza tetap menolak. Ia akan menghabiskan waktunya di meja makan, membayangkan sang istri yang selalu membuatkan makanan untuk memanjakan lidah dan perutnya. Pa, udah dong ngumpetin Melisanya, rengek Mama pada suaminya yang masih sibuk di ruang kerja dengan tumpukan berkas. Biarkan saja, Ma, jawab Papa tanpa menoleh. Kasihan Reza, Pa, dengus Mama kesal. Lebih kasihan menantuku, Ma. Mama yang kesal tak bisa melakukan apapun, andai ia tahu di mana Melisa. Sudah detik ini juga ia menyeret menantunya itu untuk menemui sang anak. Mama pun memilih meninggalkan suaminya itu kembali ke kamarnya, sedangkan Papa hanya tersenyum kecil melihat istrinya meraju. Halo, sapa Papa pada seseorang lewat sambungan telepon. Bagaimana keadaan menantuku? Baiklah, biarkan saja, nanti orang-orangku yang akan datang menjemputnya. Papa mengakhiri teleponnya kemudian meraih figura foto keluarganya. Papa tidak akan membiarkan jalang itu menghancurkan rumah tanggamu. Ardi kembali datang menemui Reza. Dilihatnya pria itu masih terduduk lesu dengan wajah ia tidurkan di atas lengannya. Za, sapa Ardi, menepuk pelan bahu Reza. Keluar yuk,
Lo jangan ngerem mulu dong, ajak Ardi yang merasa bingung dengan sikap Reza yang belum berubah. Tangisnya dalam diam membuat siapapun yang melihat akan tersayat hatinya. Males, jawab Reza pelan. Ke bengkel gue yuk, banyak anak-anak di sana. Lo aja, gue mau menunggu istri gue pulang. Hanya kata itu yang selalu Reza lontarkan saat siapapun mengajaknya keluar. Yuk, bentar aja, ajaknya lagi dengan sedikit memaksa. Sambil nyari ya, ucap Reza. Iya deh, mandi dulu ke sana. Gue tunggu cepetan. Reza beranjak dari dapur menuju kamar untuk membersihkan tubuhnya. Dia hanya memakai kaos oblong putih dan celana pendek. Yuk cabut. Ardi merangkul bahu sahabatnya itu melangkah keluar dari apartemen. Reza menuju bengkel sekaligus tempat tongkrongan. Mobil melaju pelan, hanya dentuman musik yang mengiringi perjalanan keduanya. Tin, gila lo, bisa bawa mobil gak sih? Sungut Reza yang terkejut karena Ardi menabrak seseorang. Gak sengaja gue, jawab Ardi panik. Kerumunan warga datang menghalau mobil Ardi. Sebagian ada yang mengetuk jendela kaca agar kedua pemuda itu segera turun. Turun lo, cepetan, titah Reza. Iya, sabar. Keduanya turun dari dalam mobil dan melihat keadaan seseorang yang ditabrak oleh Ardi. Anak kecil, bisik Reza pada sahabatnya yang terlihat sangat panik. Mas, tanggung jawab dong, teriak salah satu warga. Iya, mas, saya akan bawa ke rumah sakit, jawab Ardi sambil mengangkat tubuh bocah laki-laki yang tidak sadarkan diri. Ini dia sendiri, tanya Ardi pada warga sebelum masuk ke dalam mobil. Kayaknya tadi sama perempuan berdua ya, jawab seorang kakek. Udah cepetan, ucap Reza kesal. Reza yang menyetir mobil terus saja mengoceh pada Ardi. Ia menyesalkan kepergian yang berujung musibah di jalan. Tahu gini gue gak ikut, sungut Reza. Ya mana tahu gue kalau mau nabrak bocah. Sampai di sebuah klinik, Ardi langsung membawa korban kecelakaannya masuk ke ruang UGD. Sedang Reza hanya menunggu di ruang tunggu yang disediakan. Kepalanya berdenyut dan matanya sedikit kabur. Mas, kenapa? Tanya salah satu perawat yang tidak sengaja lewat di depan Reza. Enggak apa-apa kok, jawab Reza dengan senyum yang dipaksakan. Masnya bisa saya periksa? Kelihatannya sangat lelah, tawar sang suster cantik. Boleh, saya butuh obat dan istirahat, jawab Reza. Kemudian dia mengikuti langkah suster itu menuju sebuah ruangan pemeriksaan. Selesai dengan pemeriksaan, Reza berbaring di ranjang khusus pasien. Dia memejamkan matanya sesaat untuk melepas lelah. Dia tidak peduli jika Ardi akan mencarinya nanti. Sayup-sayup terdengar di telinga Reza suara kepanikan dari seorang wanita di sebuah ranjangnya yang hanya terhalang gorden putih. Awalnya dia tidak peduli, namun lama-kelamaan suara itu seperti suara yang selama ini dia rindukan. Ra, gumam Reza. Dia langsung bangkit dari tidurnya dan menyimpangkan gorden pembatas itu. Ra, panggil Reza tidak percaya. Yang merasa dipanggil akhirnya menoleh. Betapa terkejutnya gadis itu saat melihat sosok di hadapannya. Mas Reza, sahutnya pelan. Reza langsung meringsek turun dari ranjang, niatnya untuk merangkul istri yang dirindukannya. Harus pupus saat Melisa memundurkan langkahnya menjauh. Ra, aku kangen. Sini, pinta Reza. Ia yang mengerti sikap Melisa yang menghindar, tidak ingin terlalu memaksa. Mas Reza ngapain di sini? Tanya Melisa. Aku sakit, Ra, jawab Reza lirih. Sakit? Melisa mengernyitkan dahinya. Iya, aku kangen kamu. Sini. Reza mengulurkan tangannya, berharap istrinya mau menyambut. Namun lagi-lagi Melisa hanya diam tanpa ekspresi. Bunda, rengek bocah laki-laki korban kecelakaan Ardi memecah keheningan keduanya. Iya, Bunda di sini. Melisa langsung memeluk anak itu dalam dekapannya. Reza yang bingung hanya memperhatikan keduanya dengan seksama. Bunda. Reza dikagetkan kembali oleh Ardi. Dia yang baru saja mengurus administrasi dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Istri sahabatnya ada di hadapannya, sedang memeluk anak laki-laki yang dia tabrak beberapa saat lalu. Melisa, bisik Ardi.
Reza hanya menganggukkan kepalanya. Nanti nggak boleh jalan sendirian lagi ya, janji sama bunda, pinta Melisa pada bocah dalam pelukannya. Anak itu hanya mengangguk paham dengan derayan air mata yang membanjiri wajah polosnya. Ra, panggil Reza kembali. Sungguh, dia tidak tahan ingin memeluk istrinya. Melisa hanya memicingkan matanya tajam. Aku mau ngomong, aku mohon. Kini Reza melangkah mendekati Melisa di ranjang. Bunda, tinggal sebentar beli air ya. Pamit Melisa agar pelukannya bisa dilepaskan. Bocah manis itu akhirnya mengurai pelukannya dan mengizinkan Melisa bangun. Kita bicara di luar, ucap Melisa sembari tetap berjalan melewati Reza yang masih berdiri. Reza menatap Ardi yang mulai menahan tawanya saat dia melihat sikap dingin dari istri sahabatnya itu. Kayaknya lo gak bakalan lolos minta maaf, ledek Ardi. Doain yang bener dong, sungut Reza kesal. Melisa berjalan lebih dulu menuju samping klinik yang terdapat taman kecil dengan 2 kursi di bawah pohon rindang. Katakan apa yang mau Mas Reza jelaskan kepadaku, ucap Melisa saat keduanya sudah duduk bersebelahan. Maaf karena meninggalkanmu, dan maaf ternyata aku tidak bisa tanpamu, jawab Reza lirih. Melisa tetap bergeming, dia masih menunggu penjelasan dari suaminya. Aku gak ada maksud ninggalin kamu, Ra. Bahkan Mas Reza tidak menoleh padaku saat itu, Melisa berkata sangat pelan. Aku panik, Ra, cuma itu yang kurasakan. Ya, karena wanita itu masih menguasai hatimu, Mas. Wajar sikapmu begitu. Melisa kini berbicara sedikit ketus. Kamu salah, sayang. Bukan itu alasannya. Reza kini mencoba meraih tangan istrinya, walau dengan cepat Melisa menepisnya. Aku takkan bertanya lebih. Reza menarik nafasnya dalam-dalam. Dia sedang mengimbangi detak jantungnya yang tidak beraturan. Gadis yang aku tolong itu, mantan kekasihku namanya Amanda. Mungkin nama itu tidak asing bagimu, karena pasti tak kamu ingat kejadian kalung di kamarku, ucap Reza memulai ceritanya. Melisa hanya mengangguk tanpa bersuara. Aku mengenalnya saat SMA, dia gadis pertama yang menjadi kekasihku, tepatnya cinta pertamaku, Ra. Reza menunduk, menyembunyikan raut wajah sedihnya. Lama aku menjalin hubungan dengannya, sampai kami bertunangan dan juga hampir menikah. Tapi beberapa hari sebelum itu terjadi ia pergi meninggalkanku. Reza mulai mengimbangi ritme jantungnya. Dan sampai detik ini, aku tidak tahu alasan pastinya kenapa dia melakukan itu. Hanya kabar simpang siur yang terdengar selama ini tentangnya. Melisa kini menatap suaminya sendu. Serumit itukah kisah cinta suaminya? Alasanku menolongnya saat itu karena Amanda fobia kolam renang. Dia sangat takut air kolam renang karena pernah menjadi korban bullying di sekolah karenaku. Maksud Mas Reza? Tanya Melisa bingung. Manda pernah ditenggelamkan di kolam renang sekolah kami dulu saat menjadi kekasihku, Ra. Ada yang tidak suka kepadanya karena aku memilihnya. Maka dari itu dia sering dibully. Dan aku sangat merasa bersalah kepadanya, jawab Reza lirih, seakan memori lamanya kini sedang menari di otaknya.